Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di hari Jumat tanggal 13 Juni 2025. Di video kali ini, kita akan mereview armada terbaru milik PO Mahkota. Dan ini spesial, armada yang benar-benar fresh, 0 km dari Karoseri Adi Putro untuk divisi antar kota, antar provinsi di PO Mahkota. Yes, kita semua sudah tahu ya teman-teman, PO Mahkota sekarang semakin serius di dunia antar kota, antar provinsi melalui armada terbarunya ini teman-teman. Nah, seperti biasa, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu ada bis apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Alhamdulillah, luar biasa teman-teman. Berkat dukungan teman-teman, ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pagi ini full. Semua jalur ada unitnya teman-teman. Dan ada banyak banget yang akan dirilis di hari ini. Tapi bukan yang ini ya teman-teman ya. Armada 2 unit Jetbus 5 SHD single glass milik PO Efisiensi ini masih ada di finishing jalur. Jadi ini adalah finishing tahap pertama. Dua-duanya sama teman-teman, sama-sama menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Kemudian di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD milik PO Pesiar Transport. Nah, ini teman-teman. Oh, salah. Pesiar Transindo. Ini dari Salatiga teman-teman. Alhamdulillah hadir lagi di Karoseri Adi Putro dengan warna khasnya ya PO Pesiar, yaitu warna putih. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 MHD single glass milik PO Hiba Utama dengan menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Nah, ini bis yang ada di finishing jalur teman-teman, alias finishing tahap pertama. Kemudian ini dia armada yang akan kita review di video kali ini, 2 unit Jetbus 5 MHD milik PO Mahkota. Wah, segar banget ya kelihatannya ya teman-teman ya. Untuk akap nih teman-teman, warga Blitar dan sekitarnya bersiaplah untuk menyambut armada terbaru. Kemudian kita belum selesai teman-teman ya, ini masih ada banyak yang akan dirilis. Insya Allah hari ini akan dirilis 2 unit Jetbus 5 SHD milik PO GG Transport dari Yogyakarta. Ini menggunakan sasis Hino RM dan kebetulan yang akan dirilis di hari ini di sini nih ya, di ruangan ini. Ini Hino RM semua nih yang wisatanya. Kemudian ada PHD Trans. Wah, warna baru teman-teman. Warna dasarnya menggunakan warna hitam. Insya Allah kita akan bikin juga di video yang terpisah teman-teman. Kemudian yang terakhir ada armada milik PO Efisiensi. Wah, ini warna yang ngejreng banget ya, warna jeruk gitu, warna oranye teman-teman. Kalau yang ini single glass, sama seperti yang di finishing tahap pertama tadi. Nah, akan seperti apa detail-detail dari armada terbaru milik PO Mahkota? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita review armada terbaru milik PO Mahkota yang akan dijadikan armada antar kota, antar provinsi di trayeknya nanti ya. Ini dua-duanya sama teman-teman, sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 MHD, sasis baru Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4. Sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi udara dan fitur anti-lock braking system yang menjamin kenyamanan serta keamanan kita saat menaiki armada ini. Kita lihat lebih dekat yuk teman-teman. Lihat ke armada yang ini.
Ini belum ada julukannya ya. Mungkin nanti saat akan tiba di garasi akan dipasang julukan nih untuk membedakan antara armada yang satu dengan yang lainnya. Atau mungkin nomor lambung ya. Nah, ini nanti akan dipasang di garasi. Yang jelas ini tampilan depannya saya suka ya. Desainnya itu clean, hanya ada warna biru teman-teman sebagai identitas dari PO Mahkota. Di bagian kaca depan ya, di atas dan di bawah ada aksesoris LED RGB yang kekinian. Kemudian di sini juga ada kamera dashcam dan ini menjadi satu fokus ya PO Mahkota untuk menghadirkan armada yang safety. Nggak cuma dashcam, tapi di dalam juga ada CCTV teman-teman. Wah, cakep banget. Kita lihat di sini ada stiker Tafcotinol sebagai proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Benefitnya, kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi. Pintu depannya ini menggunakan model sliding. Nah, ini begitu kita buka pintu depannya, aura kemewahannya ini langsung terpancar ya teman-teman. Ada kursi yang besar-besar banget. Ini pakai kursi double leg rest teman-teman. Wah, longgar banget pastinya. Dan nuansa interior yang mewah serta fasilitas yang lengkap. Nanti kita akan lihat bagian interiornya setelah kita puas ya mereview bagian eksteriornya. Kita tutup dulu. Kita lihat di sini ada logo Mercedes-Benz sebagai lambang kenyamanan dan keamanan perjalanan kita. Kemudian ada nomor telepon PO Mahkota. Silakan teman-teman screenshot, teman-teman catat dan masukkan ke kontak HP teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau pesan tiket atau mungkin mau pesan divisi bus pariwisata dari PO Mahkota, bisa hubungi nomor ini 081 335 882 636. Di bagian sini ada bagasi yang sangat luas, teman-teman. Wah, ini dia. Bagasinya di-upgrade, jadi menggunakan bordes. Keunggulan dari upgrade bagasi ini, kru jadi lebih mudah dalam membersihkan bagasi, sehingga durability-nya akan lebih awet lagi ya si bagasi ini. Dan karena ini menggunakan bodi MHD, jadi bisa untuk masukin motor tanpa perlu dicopot ban ataupun stangnya. Cakep banget ya. Karena sasisnya Mercedes-Benz OH1626 yang L, ini bagasinya bagasi space rim alias bagasi yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sasisnya ini adalah sasis modular, teman-teman. Jadi dia awalnya pendek, kemudian ketika akan dipasangkan bodi, sasisnya ini dipotong. Nah, ini kan ada ruang. Ruang inilah yang dijadikan bagasi, makanya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Bagasi space frame. Ini walaupun diisi penuh ya, berat gitu ya, tenang aja, busnya tetap bisa jalan dengan stabil. Di bagian atas dari ban belakang ada bagasi lagi. Ini standar dari bodi MHD, teman-teman. Yang nggak ada bagasi berarti bodinya adalah HDD. Kemudian di sini ada tangki AdBlue. Kita semua tahu ya, AdBlue inilah yang menyebabkan sasis bus ini bisa mencapai standar emisi Euro 4. Pintu belakangnya hadir dengan model swing seperti ini, langsung ke arah smoking area dan ke toilet. Kalau di sebelah kanan ada pintu darurat ya, sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Kemudian untuk tampilan belakangnya ini kita lihat polosan ya, hanya ada warna biru dan nama PO Mahkota. Dan seperti biasa dari J-Bus 5 series, di bagian belakang ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya review secara lengkap bagian eksterior dari bus ini. Nah, pasti penasaran dengan interiornya? Sama, saya juga. Yuk kita masuk ke dalam salah satu unitnya teman-teman, lewat sini. Selamat datang di dalam interior armada antar kota antar provinsi luxury class milik PO Mahkota. Luar biasa teman-teman, semewah ini interiornya. Hanya ada 28 kursi di dalam bis ini dengan konfigurasi kursi 2-2. Jadi di baris kiri ini ada 6 baris dan di baris kanan ada 8 baris.
Fasilitasnya tentu sudah lengkap ya teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada alat pemadam api ringan atau APAR yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap teman-teman, mulai dari TV yang ada di belakang saya. Nah, total di dalam bis ini ada 2 TV ya. Yang pertama yang di depan dengan ukuran yang besar. Nah, ini bisa dibuka seperti ini dengan sangat mudah nih teman-teman. Nah, ini dia TV dengan ukuran 43 inci yang sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, bisa nonton Netflix, bahkan bisa karaokean juga ya. Karena nanti di bis ini akan ada mikrofonnya juga. Kemudian teman-teman juga bisa menghubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Tapi karena ini armada akap alias antar kota antar provinsi, jadi biasanya tergantung kru ya atau connect gitu ya, mau nyetel apa nih di TV ini. TV-nya bisa ditutup lagi teman-teman, misalnya saat berhenti di rumah makan gitu ya, supaya nggak bikin kejedot, silakan ditutup. Nah, sampai rapet seperti ini ya teman-teman. Dan tentu saja kalau ada TV pasti ada audio system seperti speaker, subwoofer yang sudah disematkan dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman bisa mendapatkan kualitas suara yang mantap. Kita lanjut lihat ke ruang penumpangnya. Ini kabinnya lega ya teman-teman. Ke arah atas lega, ke samping juga lega. Nah, di sini ada kompartemen atau bagasi kabin yang di-upgrade. Karena standar dari karoseri Adiputro adalah tanpa penutup. Kemudian PO Mahkota ini mengupgrade, memberikan penutup plus lapisan kulit yang mewah, teman-teman. Mewah banget nih ya. Ini bisa dibuka dan ditutup pakai satu tangan dengan sangat mudah seperti ini. Nah, untuk yang di baris kiri paling depan, ini di-upgrade menjadi cool box. Jadi 2 kali di-upgrade-nya teman-teman ya. Luar biasa, cool box. Silakan masukkan minuman dalam kemasan ke sini, kemudian tutup. Tunggu beberapa saat dan minuman dalam kemasan di suhu yang dingin bisa teman-teman nikmati. Kemudian kita lihat di seberang. Nah, di sini ini ada bagasi kabin ya. Silahkan masukkan tas atau kardus yang ukurannya cukup kecil ke sini. Dan ada receiver mikrofon wireless, teman-teman. Wah, ini bis akap, rasa bis wisata ya. Mungkin mikrofon ini digunakan saat ada pemberitahuan ya. Misalnya, sebentar lagi bis kita akan memasuki rumah makan. Nah, ini biasanya kru akan mengumumkan. Mungkin lewat mikrofon ini. Makanya ada mikrofon. Luar biasa. Akap rasa wisata. Nah, akan ada fasilitas apa di bagian tengah ke arah belakang? Let's go. Kita ke tengah, teman-teman. Wah, cakep banget nih interiornya. Di bagian tengah, kita langsung disambut oleh TV yang kedua, teman-teman. Nah, ini posisinya ada di tengah atas sini ya. Dan sama seperti yang di depan, bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Bedanya, yang di tengah ini ukurannya 24 inci ya teman-teman. Tapi fiturnya sama nih, sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Jadi tentunya sama seperti yang ada di depan. Dan jangan lupa, ditutup lagi saat lagi tidak dipakai seperti ini. Sampai rapat ya teman-teman. Kita lanjut lihat di atas saya, di sini ada jendela darurat bagian belakang. Kemudian di sebelah kanan saya ada pintu darurat. Dan kita bisa lihat di belakang ini, wah, banyak ruangan yang bersekat-sekat ya teman-teman. Di bagian paling belakang, ini ada ruangan untuk istirahat driver yang bertugas. Nah, ini diberi sekat ya teman-teman, jadi kelihatan mewah dan tentunya lebih private untuk driver saat beristirahat. Jadi nanti saat driver beristirahat, nah ini bisa digeser sekatnya seperti ini. Wah, mewah ya kelihatannya teman-teman.
Kemudian di sebelah kiri saya, di sini ada ruang smoking area. Nah, ini pintunya dibuka dengan model swing ke arah dalam seperti ini. Di depan smoking area ada dispenser dan ada rak. Nah, ini nanti saat dijalankan di trayeknya akan ada gelas ya atau cup, kemudian ada sendok mungkin, ada gunting juga untuk alat bantu, ada aneka macam seduhan, tapi saya belum tahu ya, apakah mungkin akan ada kopi, susu, teh, pop mie, dan lain sebagainya. Kita tunggu saja saat bus ini jalan di rutenya. Nah, di bagian bawahnya ini dispensernya teman-teman, saya akan beritahu gimana cara ambil air panasnya. Silakan teman-teman perhatikan ya, karena kalau caranya salah, nanti air panasnya nggak akan keluar. Apalagi untuk teman-teman yang duduk di sini nih. Misalnya ada orang yang ingin ambil air panas, namun caranya salah, teman-teman bisa membantu untuk ambil air panas dengan cara yang benar. Nah, silakan dinyalakan dulu dispensernya lewat sini. Nanti kalau dispensernya sudah nyala, kemudian di sini ada lampu warna merah yang masih menyala, itu tandanya air panasnya belum ready, belum siap, belum panas ya teman-teman ya untuk kita bikin aneka macam seduhan. Nanti kalau sudah mati lampu warna merahnya di sini, berarti air panasnya sudah ready teman-teman. Silakan gunakan yang warna putih merah ini untuk ambil air panas dan yang warna putih biru untuk ambil air dingin. Silakan ditarik keluar atau dorong ke dalam sama saja sambil tekan yang bulat ini. Oke, kelihatan ya teman-teman? Nah, ini kalau nggak dilakukan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Karena ini adalah sistem penguncian ganda untuk mencegah air panasnya netes-netes. Oke, gampang banget ya teman-teman. Yuk kita lanjut lihat smoking area. Selain smoking area, ini juga digunakan sebagai welcome area menuju ke arah toilet. Nah, ini dibuka swing ya ke dalam seperti ini. Silakan gunakan smoking area ini dengan baik. Nanti akan disediakan asbak ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang merokok, jangan sundut rokoknya ke arah dinding ya, atau ke kaca atau ke gorden. Mungkin kalau diberikan gorden di sini ya, ini sudah diberikan gorden. Jadi benar-benar kita harus menjaga fasilitas bus ini sebaik mungkin supaya nanti penumpang yang lain bisa merasakan dengan sangat baik juga. Oke, ini mewah teman-teman, sudah di-upgrade ya, diberikan motif kayu. Karena untuk standarnya hanya ABS biasa yang bisa bikin cepat kotor. Kalau di-upgrade seperti ini jadinya lebih tahan lama ya. Pembersihannya juga lebih mudah. Dan toiletnya, wah, mewah teman-teman. Toilet kos-kosan saya ini menangis ya melihat toilet ini teman-teman. Ini mewah banget. Nah, ini toilet hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Jadi nggak boleh untuk buang air besar. Dan pada saat bus berhenti, silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bus. Seperti di terminal, di rumah makan, di rest area. Nggak boleh ya pakai toilet yang ada di luar bus saja saat bus berhenti. Teman-teman tinggal bilang dulu ke kru yang bertugas, Pak, permisi, saya izin mau ke toilet sebentar, tolong ditunggu ya, nanti akan ditunggu teman-teman. Oke? Hanya untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Dan ada yang penting di sini teman-teman, orientasi toiletnya nih ya. Untuk cewek pakai toilet kan arahnya seperti ini ya. Kalau cowok pakai toilet orientasinya seperti ini. Nah, ini kita bisa menopang tubuh kita dengan lebih baik. Jadi lebih safety saat menggunakan toilet. Nggak hanya tentang efisiensi ruang, tapi ini juga safety-nya teman-teman. Sudah lengkap, sudah ada penyemprot air, ada keran, ada cermin, tempat tisu, dan ada pegangan tangan juga di dalamnya. Seperti ini. Saklar lampu toilet ada di atas, dan ada saklar untuk exhaust ya, untuk menghirup aroma-aroma yang tak sedap dari ruangan ini dan dari toilet langsung keluar bis, teman-teman. Mantap ya interiornya. Wah, seperti ini kemewahan interiornya. Nah, kalau saya pribadi paling suka naik bus itu ya,
duduk di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke paling depan, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di kursi paling depan di baris kanan. Untuk penomoran kursi di sini saya belum tahu ya, teman-teman. Bisa jadi menggunakan full angka dari angka 1 sampai 28 atau campuran antara angka dan huruf seperti 1C. Nah, biasanya kalau angka dan huruf di sini 1C ya. 1A-nya dimulai dari kiri, 1B, 1C, 1D, atau bisa saja dibalik 1A, 1B, 1C, 1D. Tergantung PO Mahkota nanti pakai sistem yang mana nih. Yang jelas duduk di sini enak banget, teman-teman. Legroom-nya longgar banget, teman-teman bisa lihat. Saya dengan tinggi badan 175 cm bisa selonjoran ya, nggak nekuk karena di sini sudah ada fasilitas double leg rest. Leg rest yang paling depan ini bisa auto ya, menyesuaikan saat kita timpa kaki kita seperti ini. Kemudian leg rest yang di tengah ini bisa diturunkan seperti ini. Pakai tuas yang ada di samping ya, tarik tuasnya ke atas dan nanti leg rest-nya akan naik dengan sendirinya. Selain itu, kursinya juga bisa direbahkan, teman-teman, alias ada fitur reclining seat. Caranya, kalau teman-teman duduk di gang, silakan gunakan tuas yang ada di sini. Tarik tuasnya ke belakang, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan ya. Teman-teman bisa lihat perbedaan kemiringannya, yang paling rebah dengan yang paling tegak. Nyaman banget, perjalanan jauh nggak akan terasa, teman-teman. Kalau mau ditegakkan kembali, silakan teman-teman tegakkan badan teman-teman terlebih dahulu. Kemudian tarik lagi tuasnya dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Di kursi ini sudah disediakan bantal yang bisa disesuaikan ketinggiannya. Jadi bisa disesuaikan dengan posisi leher teman-teman. Bantalnya nggak boleh dibawa pulang ya, teman-teman. Ini adalah fasilitas on-board. Dan saya suka detil-detil kursinya. Ada bordiran logo PO Mahkota. Dan warnanya ini yang harmonis banget nih. Warna biru ketemu dengan warna hitam, cakep banget. Di bagian atas ada USB port charger yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kalau kurang, USB port charger juga tersedia di bagian armrest. Di sini, teman-teman ya. Nah, ini USB port charger tipe A dan tipe C. Ini elegan banget armrestnya, teman-teman. Ada lampu juga di bagian gang ya, luxury class. Kemudian yang mengarah ke bawah juga ada sebagai penanda gang dari bus ini. Kalau dinyalakan di malam hari akan keren banget, teman-teman. Terus dengan tambahan pencahayaan khas dari Jetbus 5 series ya. Ini warna warm white, biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Wah, kita seperti ada di dalam hotel bintang 5, teman-teman. Bukan seperti ada di dalam bus ya. Apalagi bus ini juga nyaman banget karena ada suspensi udara. Nggak ada lagi suara kreket-kreket-kreket. Yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan. Gimana, teman-teman? Kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap. Nanti kalau lebih lengkapnya, kita tunggu saja saat jalan di trayeknya. Mungkin akan ada fasilitas yang lain seperti bantal, selimut, snack perjalanan, fasilitas servis makan, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman stay tune dan dapatkan informasi-informasi terbaru seputar PO Mahkota di official sosial media dari PO Mahkota. Terima kasih atas kepercayaan PO Mahkota terhadap Karoseri Adiputro. Semoga sukses selalu dan senantiasa terdepan bersama Karoseri Adiputro. Serta terima kasih untuk teman-teman yang selalu mempercayakan perjalanan teman-teman bersama PO Mahkota dan bersama Karoseri Adiputro. Semoga kelak kedepannya teman-teman juga bisa bikin bis ya di Karoseri Adiputro. Dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi nih teman-teman bersama dengan produk-produk Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.